Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rizky, NIM 253030. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital PSTMK Tegal. Saya mahasiswa semester 1 Manajemen Informatika. Di sini saya ingin membuat video bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dan membuat objek positif negatif. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi serta membuat objek negatif dan positif. Kita di sini sudah mempunyai contoh data tinggi badan siswa, itu ada 30 siswa sudah terdata di sini, tapi belum berurutan dan belum rapi, masih berantakan dan acak-acakan begini. Kemudian saya sudah terlebih dahulu merapikan dan mengurutkan data di atas itu dari yang terkecil, yaitu 148 cm hingga 174 cm. Langkah kedua itu saya akan menggunakan rumus Sturgis. Sturgis itu menentukan jumlah kelas dan menentukan panjang kelas interval, yaitu tentukan kelas. Ya, ini jumlah data 30 siswa dan nilai maksimal 170 cm, nilai minimalnya 148 cm. Nah, ringnya itu perkurangan antara 174 dikurangi 148 sama dengan 26. Lalu jumlah kelas itu 1 tambah 3,3 jadi log n. N-nya itu data yang sudah saya buat ini. Nah, kemudian 1 tambah 3,3 log 30 menjadi 1,477 dan menghasilkan 1 tambah 4,874 menghasilkan 5,874. Nah, kemudian saya bulatkan menjadi 6. Panjang kelas interval itu R per K, yaitu 26 per 6 sama dengan 5. Bulatkan 5. Kemudian batas bawah kelas pertama itu 148 dan batas kelas atas pertama itu 174 cm. Ya, di sini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, tapi saya sudah membuat terlebih dahulu dan menyusun data kelas pertama. Yang pertama itu 148 hingga 152. Yang kedua, kelas kedua 153 hingga 157. Yang keempat 158 hingga 162 dan seterusnya. Lalu data frekuensi ini jumlah siswa, frekuensi data kelas pertama itu 4 dijumlahkan semuanya hingga sampai menjadi 30. Nah, hingga sampai 30 ya. Di sini akan tulis 30. Ya, dijumlahkan ya. 6 tambah 4 tambah 6. Ini 4 tambah 6 itu jadi 10. 10 tambah 8 18 ditambah 5 menjadi 23. 23 tambah 5 menjadi 28. 28 tambah 2 menjadi 30. Nah, jadi begitu. Kemudian mengapa di atas itu ada 0,5 nya 0,5. Nah, jadi gini, data kelas pertama itu mengapa jadinya 152,5, karena diambil dari nilai yang terbesar, nilai tinggi badan yang terbesar, yaitu 152 ditambah 0,5 jadinya 152,5 dan seterusnya, paham? Dan ini frekuensinya akan ditambah semua jadi 30. Lalu
kurang darinya itu 4. Nilai kelas pertama kurang dari 4, frekuensi kurang dari 10. Nah, lalu kemudian mengapa ini menjadi lebih bawah menjadi 147,5? Nah, gini. Jadi karena yang kelas pertama menjadi 147,5 itu dikarenakan nilai terkecil atau nilai sebelumnya. Ini yang pertama 148 dikurangi 0,5 jadinya 147,5. Nah, yang kedua ini 152,5. Jadi gini, 153 dikurangi 0,5 jadi 152 0,5. Nah, selanjutnya seperti itu. Dan mengapa frekuensi lebih dari 30, 26, 20, 12, 72? Jadi gini, frekuensi lebih dari yang 30 itu dikurangi 4, 30 dikurang 4 jadi 26, 26 kurang 6 jadi 20, 20 dikurang 8 jadi 12, 12 dikurangi 5 menjadi 7, 7 dikurangi 5 menjadi 2. Paham? Jadi begini ya. Jadi begini penampakan tabel distribusi frekuensi. Langkah terakhir itu dari tabel di atas ini kita bisa membuat kurva ogive negatif dan positif, yaitu kita bisa melihat data-datanya, data-data sini lalu disusun seperti ini. Dari ogive negatif, frekuensi negatif kurang dari digambarkan dari batas bawah setiap kelas. Jadi di sini dari sini contohnya. Lalu frekuensi positif atau ogive positif lebih dari dan digambarkan dari batas bawah setiap kelas. Jadi ini jika kedua kurva ogive negatif digabungkan jadi satu begini, itu garisnya akan saling berpotongan nilai median data tersebut. Jadi dari data mentah tinggi badan kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi dan bisa membuat gambar kurva ogive negatif dan positif dan bisa menghitung kumulatif di sini ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila catatan saya banyak coretan dan tidak rapi begini. Mohon maaf karena mengerjakannya pada saat malam-malam 12 malam. Ya, terima kasih.